Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir ini dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dijumpakan jodohnya, makin kuat, dilunaskan hutangnya. Banyak hutang. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Jadi apapun undangannya datang saja Bapak Ibu. Menyambut Ramadan, nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, datang apa tak datang? Sekarang banyak orang sudah tak mau datang lagi. Maulid Nabi tak datang, Isra Mi'raj tak datang, nuzul Quran tak datang, tahun baru hijrah tak datang. Alasannya karena takut bid'ah. Jangan terjebak pada istilah. Ada orang tidak mau makan ikan, pas dikasih makan ikan, saya tak mau makan ikan Pak Ustadz, gatal-gatal, anyir, bau. Dikasih ikan tak mau, ikan goreng tak mau, ikan gulai tak mau. Tapi begitu ikan ini di blender pakai tepung, dikasih cuko, habis 2 mangkuk. Ternyata tak mau makan ikan, ini kok dimakan. Iko bukan ikan Pak Ustadz, apa namanya? Empek-empek kapal selam. Ikan sama lah itu ikan. Ini hanya pada istilah saja. Intinya di dalamnya ada pengajian, ada silaturahim. Ini kalau tidak dibuat silaturahim menyambut Ramadan, tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan ini, saya tak jumpa dengan orang-orang hebat, alim ulama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan insyaallah. Waktu saya di Mesir tahun 98 sampai 2002, saya punya kakak kelas, sekarang pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar, ketua PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kampar. Beliau ulama kita, guru kita semua, Buya Muhammad Abdi LCMA, hadir bersama kita pada saat ini. Waktu saya kuliah di IAIN, sebelum ke Mesir saya sempat kuliah, satu angkatan kuliah sama saya itu Pak Repol, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, hadir juga bersama kita sekarang. Lalu kemudian saya setiap dulu menyambut Ramadan itu datang ke rumah Haji Samsir. Beliau memanglah datang, ini punya dia memang. Nah jadi dulu, jadi kalau ada orang mengatakan kenapa Ustadz Somad datang ke Al-Karim, memang dari dulu setiap menyambut Ramadan saya datang ke rumah beliau setiap tahun di apa namanya, Naumbai. Saya ingat cuman ngetes Bapak Ibu aja, kenal tak dengan Haji Samsir di Naumbai. IT masuk Masjid Jami, belok kiri. Itu setiap tahun masyarakat itu tahu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah tradisi baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, berkumpul menyambut bulan suci Ramadan, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat pahala orang yang melakukannya sesudah dia mati. Anak-anak kita ini nanti 10-20 tahun akan datang, kalau tak kita buat begini, mereka tak tahu cara menyambut Ramadan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini mereka akan ingat,
nanti mereka akan menyambut Ramadan, mereka akan undang sahabat, kerabat, tetangga, cerita tentang fikih Ramadan, menyambung tali silaturahim, maka itu menjadi amal jariah sampai hari akhirat, sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ada juga bersama kita, siapa tadi, lupa pula, Ustadz yang disapanya yang dia ingat aja. Kami ini Pak Ustadz, jadi yang bos sapa dengan sapaan sapu jagat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alum bebini dan alum besunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ada di atas mimbar, yang ada di atas pentas, yang ada di atas karpet, ada duduk di bawah tak dapat karpet, tak dapat kursi, tak dapat atap. Yang di atas mimbar ini belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Betul? Betul pula. Tadi saya diminta meresmikan masjid, dikasih gunting 3. Saya, Pak Riki, Haji Samsir, waktu akan menggunting tadi terpikir ambo, andailah hitan masal diminta Ustaz Somad memotong petamu 3 guntingnya habis dipotong. Ambo selalu diminta meresmikan masjid, inilah yang ambo mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau meletakkan batu pertama masjid, jangan undang ambo, undang Pak Repol, insya Allah selesai masjid. Tapi kalau ngundang ambo, peresmian, tanda tangan prasasti, sama pengguntingan pita, foto bersama insya Allah. Sebab beberapa masjid nanam letakkan batu pertamanya, tidak bertambah-tambah batu kedua ketiga. Membangun masjid, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Kita bangga pesantren Al-Karim ini bagus, letaknya strategis di pinggir jalan, bangunannya mantap, ada pula berkudanya, ada masjidnya. Tapi beberapa orang tua khawatir memasukkan anak ke Al-Karim. Iko pesantren Al-Karim kau punya siapa? Ahlu sunnah wal jamaah pun enggak, Pertia pun enggak. Jadi supaya menghilangkan keraguan, dipajanglah foto ambo di situ. Nah itu asal muasal asbabun nuzul. Jadi kalau ada nomor tanya, banyak aja nomor WA, itu sebelah kanan Depok Kambau sebelum Bangkinang tuh pesantren Ustaz Somad. Tidak, kita kenapa dibuat gambar Ustaz di situ? Untuk menghalau tikus-tikus gitu. Kalau ada yang ragu-ragu memasukkan anaknya, sebab kita ini, kata Syekh Ali Jum'ah, 3 dalam bidang akidah awak berpegang kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bidang fikih awak berpegang pada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf awak sunni berpegang pada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan itulah pegangan awak sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Sebab sekarang ini datang berbagai macam aliran. Kalau zaman dulu, kalau ada buya awak menyabit, jangan baca buku iko, jangan dengau iko, jangan tengok iko, insya Allah santrinya percaya. Kini kalau mau sabut ke jamaah, jangan baca buku iko, saat itu jonya tulis google.com, langsungnya download buku nana mularang. Kalau mau sabut jangan dengau ceramah iko, langsungnya cari youtube.com. Tapi Ustaz sama pakai YouTube, iya, mau pakai YouTube. Kau ceramah hamba kau direkam, jangan lupa tonton Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba pribadi ikut berbangga hati. Apa kata Pak Riki tadi, Ustaz Somad selalu menyampaikan 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan. Kalau ada tanah hawa, buat sekolah agama. Kalau ada kebun kelapa, kebun sawit, awak wakafkan untuk hasilnya sekolah agama. Sebab itulah nan akan kekal abadi sampai hari kiamat.
Yang kedua, perbaikan ekonomi. Kalau ada ruko awak, ada usaha awak, ada ekonomi awak, bangkitkan. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menjadi kekafiran. Fakir, kafir, kafir, fakir, tipis. Orang-orang yang fakirlah yang menjual akidahnya dengan mie instan, menjual keyakinannya dengan baju kaos bekas. Yang ketiga, perbaikan politik. Orang-orang baik mesti memilih orang baik, sebab kalau tidak, pemabuk, peminum khamar, mohon maaf, pezina akan memilih yang sama dengannya. Maka duduklah orang jahat gara-gara orang baik diam. Makanya kata Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Di tengah kesibukan mereka, Bapak Dewan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili semuanya hadir. Tadi Pak Dandim datang, tapi beliau langsung ada Abdul Somad. Ibu saya selalu menonton video Ustadz. Nanti kalau beliau datang kemari, kami mau mampir. Kata saya, datanglah Pak, ahlan wa sahlan. Kami buatkan video pendek tadi. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat? Menyenangkan hati orang beriman kalau kita tak sanggup berbuat banyak. Bangun masjid tak sanggup, bangun sekolah tak sanggup, mengajar tak sanggup, paling tidak idkhalus surur fi qulubul mu'minin, memasukkan kebahagiaan ke hati orang beriman. Haji Samsir beserta keluarga ingin membahagiakan kita semua hari ini. Maka ambo tadi disambut. Sesudah itu dipersilakan pulo untuk dari Tompek Togak tu ke Siko naik kudo. Lama ambo berpikir, iko kalau naik kudo ko melumpek kudo ko. Nyo sakitnya ndak sebab apa, viral malunya kok. Besok kalau berita Ustaz Somad ndak jadi puasa. Nah, jadi mohon maaf ke Haji Samsir dan keluarga, bukan ambo ndak memuliakan, menghormati, tapi untuk iklan lah. Dulu ambo lah datang ke Siko, naik kudo, berfoto, kemudian nama mogang tu agak di delete sedikit. Lah diedit fotonya. Sebab kalau nampak nama mogang tadi, sangka orang kau naik odong-odong. Nah, alimu auladakum, ucapan sahabat Nabi, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Ketiga-tiganya itu ada di Siko. Menunggang kuda ada, memanah ada, berenang ada. Mano kulamnya ambo pun belum nampak lagi. Insya Allah akan menyusul. Artinya anak-anak bapak ini insya Allah sehat-sehat. Tentang masalah hafalan Qur'annya indak diragukan lagi. Dulu ambo ada jadwal rutin sebulan sekali hari Rabu di Islamic Center Bangkinang. Nah, menjadi imam di Bangkin Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Nah, menjadi imam itu hafal Quran. Namanya Ustadz Sami'un. Setelah melalui fit and proper test, jadi imam lah beliau di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Alhamdulillah kini Ustadz Sami'un menjadi guru utama tahfiz Quran di Siko. Indak diragukan lagi, 30 juz Quran dalam kepalanya. Itu maka pecinya lain sama peci. Itu kalau bentuk peci macam itu 30 juz isinya. Nah, kalau bentuk iko juz 30. Nah, itu Ustadz Sami'un. Macam mana bacaan Quran anak-anak Al-Karim iko? Itulah maka maju 3 orang anak-anak kita tadi. Di mana-mana ambo kalau tausiah kadang kori itu 1 orang. Itu pun terlambek pula. Mohon maaf Bu ya, acara ulun awak mulai sebab kori awak ulun datang. Kori awak ndak ada Siko. Ndak Bu ya, pemain naturalisasi. Dan diundang dari kampung sebelah. Tapi di Siko Masya Allah tabarakallah, anak awak langsung tahsidnya, tajwidnya, idgham gunnah qalqalah bila gunnahnya diusahakan selama 3 tahun iko anak-anak iko hafal Quran insyaallah. Amin. Sesudah 3 tahun kok banyak nama tanya-tanya. Al-Karim tuh ada baca kitab kuningnya, ada membaca fikih berbahasa Arabnya,
Nanti di tahun keempat sesudahnya baca Quran, kurikulumnya sama dengan Nurul Azhar nan ada di Palas, sama juga dengan Az-Zahra. Jadi awak bekerja sama dengan pesantren Sidogiri di Jawa Timur. Mereka memakai metode namanya metode Al-Miftah. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang setahun. Gurunya awak bawa, guru pengabdian, untuk metode cepat baca kitab. Sebab tidak bisa awak cuma ngapal Quran, baca Quran. Iko langsung. Waktu ambo mengajar di UIN, adalah satu mahasiswa, Ustaz Somad, ya, jilbab itu tidak wajib gitu. Dari mana tidak wajib? Iko ayatnya Ustaz. Dapetnya lah ayat. Awak lama membaca tidak dapet awak ayat itu. Apa bunyi ayatnya? Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Coba Ustaz baca terjemah, hendaklah mereka memanjangkan. Itu artinya jilbab itu tidak wajib. Kenapa? Hendaklah. Siapa yang hendak apa-apa. Oh, wah, angko kok bongak. Itu gara-gara membaca Quran, baca terjemah, terjemahkan suang, pikirkan suang, sosek sama-sama. Ambo ceramah di satu tempat. Apa kau memakai cincin omeh? Ambo nak ada menyambut kayaknya bahwa cincin omeh kau haram, tak ada. Ambo diam. Mungkinnya masuk dek mata ambo nengok. Padahal ambo nengok batunya juga. Katanya pakai cincin emas ini boleh Pak Ustadz. Ada dalilnya kok dalam Quran? Hafalnya ayatnya. Apa ayatnya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu mau masuk masjid. Itu perhiasan, itu mah kamu pakai. Itu namanya kebodohan yang merajalela. Padahal kalau nyobaco tafsir, ayat itu ada asbabun nuzulnya. Ayat tentang menyuruh membawa perhiasan masuk masjid, itu ceritanya tentang orang musyrik jahiliyah dulu. Mohon maaf, beribu maaf, jangan tersinggung. Uryanun talik. Mereka kalau tawaf di samping Ka'bah itu, maaf, beribu maaf, uryanun talik, tidak pakai baju. Lalu kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu masuk masjid, bawalah perhiasan kamu. Yang dimaksud dengan perhiasan di situ adalah berpakaian yang bagus-bagus. Bukan disuruh pakai perhiasan emas. Adapun tentang emas, jelas hadisnya. Uhillu dzahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan sutra dan emas untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal. Aku haramkan bagi perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kita ini nanti kalau tidak kita bekali Al-Qur'an, tak bekali hadis, Quran pun mesti baca kitab tafsir. Tafsir yang paling kecil, yang paling minim, yang paling minimalis, yang selalu dibaca di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli bersama dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itulah dia tafsir Jalalain. Tapi tak cukup hanya sekedar tafsirnya saja, membaca hasyiahnya. Itulah ditulis oleh Imam As-Sawi. Dalam bidang fikihnya, dari mulai yang paling kete Matan Takrib, naik kate Fathul Qarib, syukur-syukur naik kate sampai ke I'anatut Talibin, syukur-syukur sampai ke kitab Nanggodang Mahalli, syukur-syukur sampai kepada kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dibacakan ke guru-guru awak, dicari lagi guru-guru awak yang menguasai kitab kuning. Nya disebut dengan kitab kuning sebab kotehnya kok dicetak di Surabaya, warnanya kuning. Jadi sebagian bapak ibu sampai ke Kairo nya berbisik, nggak ada kitab kuning di Kairo kok. Sebab di Kairo kotehnya putih, dicetak oleh Darul Fikri Beirut.
Jadi maksud kitab kuning adalah kitab-kitab tua, kitab klasik, karena tak bisa kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca sendiri, kita berijtihad. Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i minum, saya minum. Imam Syafi'i menikah, saya menikah. Maka Imam Syafi'i bisa berijtihad, saya pun sama. Akhirnya inyo menjadi imam nang kalimo. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, inyo jadi imam mazhab kelimo. Sehebat-hebatnya Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya mi'atai alfa hadis, 200.000 hadis. Apa kata Imam As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Seandainya ambo dapat lebih dari 200 hadis itu, 200.000 hadis, pasti ambo hafal jo. Tapi tetap di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Rendah hati mengikut Imam Syafi'i. Ada lagi ulama yang bergelar Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Siapa dia? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di ujung namanya Asy-Syafi'i. Tetap tawaduk, rendah hati mengikut Imam Syafi'i. Siapa kita? Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti paham, anak-anak ini diajarkan menghafal Quran, sesudah itu membaca kitab, tamat dari Al-Karim, silakanlah terbang sejauh mata memandang. Insya Allah akan pulang kembali sarang, membangun Riau, bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau zaman ambo ketek dulu, mungkin ama ambo gaya ambo tidak terlalu sulit mendidik ambo, tidak terlalu susah menjago ambo Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab nama rusak kepala ambo kok tidak banyak. Tapi kini TV, internet, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, entah apa-apa namanya. Belum lagi aliran sesat, macam-macam. Beberapa waktu yang lalu ada orang membuat suek. Ambo menyampaikan tausiah di Imbo Panjang. Tak lama sudah itu ada suek. Ustaz, ini ada surat khusus. Mana pengirimnya? Pengirimnya tidak joleh. Khawatir lo ambo ada virus antrak di dalam. Membuka dalam, rupanya inyo mengaku nikah sama Imam Mahdi. Ambo lapor ke polisi. Ditangkap deh polisi. Jadi kepolisian yang paling hebat di Indonesia ini kepolisian Riau, bisa menangkap Imam Mahdi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya aliran-aliran ini semalam sore sebelum azan maghrib amo nak balik orang nangi Ustaz Somad tolong saya. Aduh apa ketambo? Saya nih Pak Ustaz mendapat SMS terus katanya bisa menggandakan uang. Akhirnya ambo kasihlah maharnya 5 juta. Sampai kini uang ambo kok indak beranak pinak. Penipuan, pembohongan dari mulai aliran sesat agama. Maka kalau tidak dikuatkan mental anak-anak kita ini, insya Allah belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak, belajar tasawuf, belajar hadis, belajar ulumul Quran. Setelah tamat, anak kami ini Pak Ustadz mau jadi dokter, apakah dia belajar juga umum? Di sini dia punya ijazah formal. Maka ada tulisannya TK, SD, SMP, SMA. Maka dia punya ijazah formal, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi di kepalanya juga ada Quran, hadis, ijma, qiyas, sehingga dia tidak akan keluar dari jalan ini. Sehingga kalau kita mati menghadap Allah, selamatlah kita dari pertanyaan latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat akan ditanya, dan diantara nikmat ini adalah nikmat anak. Bapaknya baik, ibunya solihah, selangkah kakinya sudah masuk surga. Tapi kalau pendidikan anak ini tidak ditanamkan, na'udzubillah, selangkah juga kaki kita masuk neraka. Kalau sampai anak perempuan dibiarkan tidak menutup aurat, anak laki-laki tidak berpegang kepada kebenaran, maka na'udzubillah, insya Allah anak bapak ibu ini dididik oleh Ustadz Samiun beserta para asatidz sekalian,
tamat dia dari Al-Karim ini, insya Allah akhiratnya tak ketinggalan, dunianya dapat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara yang paling merusak hari ini adalah ada beberapa aliran. Yang pertama, nama alirannya liberalisme, diambil dari istilah liberty. Ada patung di Amerika namanya patung liberty, pembebasan. Orang bebas mau beragama, mau tak beragama, mau ateis, mau agnostik, silakan. Kalau ateis tak bertuhan sama sekali. Kalau dia bertuhan tapi tak percaya sama agama, namanya agnostik. Orang agnostik ini percaya pada Tuhan. Tapi kalau ditanya agama apa? Tuhan terlalu sempit untuk satu agama. Maka muncullah istilah semuanya benar. Dalam akidah awak diajarkan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang paling benar adalah Islam. Tapi kita tidak diajarkan untuk memusuhi orang tidak Islam. Maka ada dakwah. Orang yang mengatakan semua agama benar mematikan dakwah, karena tidak ada usaha untuk mengajak orang masuk Islam. Makanya ulama dikirim ke Nusantara untuk apa? Mengislamkan nenek moyang kita, berubah dari menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu kepada menyembah la ilaha illallah. Ini mau ditanamkan ke anak-anak kita sekarang. Islam ini jangan diajarkan lagi untuk berbeda agama, untuk bertetangga beda agama. Pergilah Bapak Ibu ke Mesir. Di Mesir itu Kristen Ortodok Koptik masih ada, gereja tua San Catherine ada. Kalau mau naik ke atas Jabal Musa, masih ada di bawah itu San Catherine, perempuan suci yang membangun gereja. Aman sampai sekarang. Kenapa? Karena Islam datang tidak menghancurkan. Islam bisa bertetangga dengan orang berbeda agama, tapi mengatakan semua agama benar hanya ingin mendamaikan manusia. Ini bukan ajaran Islam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak di pesantren, nanti anak akan menjadi radikal, nanti anak akan menjadi keras, dia akan benci kepada orang beda agama. Ini orang yang tidak paham. Dia anggap Islam ini agama yang baru datang. Agama Islam sudah 14 abad. Ketika Islam datang ke Nusantara, dia tidak memancung kepala orang. Makanya Candi Borobudur masih berdiri. Sphinx di Mesir, piramid masih ada. Makanya ada ungkapan India itu penduduknya 1,4 miliar, orang Islam cuma 300, tapi wisatanya Taj Mahal, wisata Islam. Kita negeri Muslim terbesar, Mesir Muslim terbesar, tapi objek wisatanya tidak Islam. Di balik itu apa sebenarnya? Ingin menunjukkan kepada orang yang menuduh radikal kepala angkon pukul. Islam ini tidak menghancurkan. Islam menjaga dan memelihara kebersamaan. Jangan ajarkan orang Indonesia tentang bertetangga, berkawan, berbeda agama. Jalan-jalanlah ke tempat kita. Dan Riau, tidak ada orang Riau yang menghancurkan Candi Muara Takus. Riau sampai hari ini menjadi kebanggaan, membuktikan bahwa kita tidak radikal seperti yang dituduhkan. Maka anak-anak kita ini kita ajarkan saja agama yang benar, insya Allah dia tidak akan termakan. Kalau sampai dia termakan dengan isu-isu ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, sampai-sampai dia meyakini semuanya sama, semuanya tak ada beda, semua agama mengajarkan kebaikan. Memang semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam Islam diajarkan wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk rugi. Kenapa dia rugi? Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalnya dinampakkan, ditunjukkan. Ini sekolah yang kau bangun,
ini pesantren yang kau bangun, ini masjid yang kau bangun, tapi ternyata amal itu menjadi habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan gugur, tak bermakna sama sekali. Itulah mengapa kita diajarkan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini aliran pertama yang merusak kepala anak-anak kita. Yang kedua, lawan dari liberal. Kalau liberal tadi semuanya benar, semuanya betul, semuanya tak ada yang salah. Lawan dari liberal adalah sempit daripada liberal. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan mujassimah. Diambil dari kata jisim. Jisim artinya fisik, fisik artinya tubuh, karena mereka memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakannya Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, tapi mata Allah tak sama dengan mata kita, kakinya tak sama. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah berpegang kepada dua cara. Yang pertama tafwid, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, jangan bahas-bahas, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman al-arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras. Al-istiwa maklum, semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah istiwa di atas aras tak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman tentang ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah bid'ah. Serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama yang tafwid ini selalu kalau ditanya tentang ayat mutasyabihat, wallahu alam bissawab. Buya, bagaimana tentang makna tangan Allah? Wallahu alam bissawab. Buya, bagaimana tentang kaki Allah? Yukshafu an saqin, betis Allah disingkapkan. Wallahu alam bissawab. Buya, bagaimana tentang Allah duduk di atas aras? Wallahu alam bissawab. Tapi kan kita tak bisa begitu di tengah masyarakat. Ambo kalau ditanya ambo jawab. Sebab kalau ambo wallahu alam, begitu ditanya itu ustaz apa? Itu ustaz wallahu alam bissawab. Maka metode yang kedua adalah takwil. Takwil artinya sarful lafzi min ma'nan haqiqiyin, mengalihkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Kenapa tidak dikatakan Allah bertangan? Kita diajarkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah la yahwihi zaman, Allah itu tidak bisa dihukum dengan waktu, karena waktu itu adanya belakangan. Allah laisa qablahu syai'un, sebelum Allah tak ada apapun. Sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, sebelum ada aras, sebelum atas bawah kanan kiri depan belakang, Allah sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan waktu, Allah tidak masuk ke dalam waktu tersebut. Kalau Allah masuk, berarti dia berubah. Kalau dia berubah, berarti dia hudus, mutaghayyir. Sedangkan kita meyakini Allah itu qadim. Allah itu qadim. Qadim artinya kekal, abadi, tak berawal, tak berakhir. Itulah yang diajarkan, dinyanyikan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah kita, yang disebut dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat. Kenapa hanya sifat 20? Sifat Allah tidak 20, sifat Allah itu banyak. Sifat Allah tak terbatas. Lalu kenapa 20? Karena dengan 20 itu terkuncilah semua aliran-aliran sesat. Maka aliran agama kalau dipakai sifat 20 ini, otomatis terkunci dia. Saya kasih satu contoh. Ada tokoh dari Jerman, namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Dulu Tuhan mati. Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau anak kita dimasakkan sifat 20 ya, insya Allah tak sibuk dia mencari ayat di 30 juz, tak perlu dia mencari hadis di Sahih Bukhari 7275, karena sudah disusun ulama secara sistematis. Cukup dia sebut satu dari sifat 20, terbantahlah
Nietzsche yang mengatakan Tuhan pernah ada tapi kemudian Tuhan mati. Wujud, qidam, baqa. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau dia pernah berawal berarti dia bukan Tuhan. Maka Isa bukan Tuhan. Kenapa Isa bukan Tuhan? Karena dia berawal, karena dia dilahirkan. Isa adalah Tuhan. Kalau Isa Tuhan, Isa itu kan punya omak. Nama omaknya Maryam. Jadi waktu omaknya meninggal, inya mencabik nyawa omaknya. Anak durhaka lah ya. Logika. Afala ta'qilun? Jadi anak-anak kita ini mesti kita ajarkan berlogika itu. Akal ini tidak jahat. Yang jahat itu adalah ketika akal dibelokkan, tidak sesuai. Maka berapa banyak orang-orang yang akalnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aliran ini disebut dengan tajsim. Kenapa? Memfisikkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bisa ditunjuk di atas. Allah kalau bisa ditunjuk di atas, sementara bumi ini bulat. Jadi kebetulan kita bagian atas. Jadi bagaimana dengan orang yang tinggal di bumi bagian bawah? Berarti menunjuk ke bawah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turun sepertiga malam. Ditanyakan kepada orang tajsim yang menyamakan Allah dengan makhluk, kata dia Allah duduk di atas aras. Jadi kalau Allah duduk di atas aras, turun sepertiga malam. Jadi turun sepertiga malam. Berarti waktunya turun aras itu kosong. Turunnya di Jepang, habis itu turun di Papua Timur kok. Habis itu turun di Kalimantan, habis itu turun di Sumatera, habis itu turun. Ketika ditanyakan begitu, videonya ada ambo simpan, nanti ambo share. Tuhan, iya. Tuhan di atas, iya. Sepertiga malamnya turun, iya. Kalau gitu naik turun lah, nyok. Itu Tuhan apa teh celup? Ketika ditanya tentang itu, Tuhan duduk di atas aras, iya. Lalu kemudian sepertiga malamnya turun ke bawah, iya. Macam mana Tuhan naik turun? Apa jawabnya? Jangan pikirkan itu, karena akalmu tak mampu. Itulah tafwid. Itu tafwid. Tapi tafwidnya setengah takwil. Jadi sebenarnya mereka mentafwid juga, tapi malu-malu mau mengatakan tafwid. Kalau tidak tafwid, tidak takwil, maka akan terjerumus kepada tajsim. Wal a'yadzu billah. Datanglah Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menyusun kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Dia katakan ulama-ulama yang berakidah Asy'ari, tidak ada orang yang paham Sahih Al-Bukhari kalau tidak membaca kitab Fathul Bari, kalau tidak membaca bantahan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hadiyus Sari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Sahih Muslim? Imam Nawawi menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, tafsirnya besar Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, akidahnya Asy'ari. Jadi kalau ada orang membid'ahkan Asy'ari, memfasikkan Asy'ari, berarti dia sudah menghilangkan ilmu-ilmu keislaman. Macam mana dia membaca Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Bagaimana dia membaca Arba'in Nawawi? Bagaimana dia membaca Riyadhus Shalihin? Aneh bin ajaib. Ada orang menyerang Asy'ari, tapi waktu mengajar hadis yang dibaca adalah kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawinya Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti pun Asy'ari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih ada lagi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inyak Jaho, Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, alumni dari Makkah, dari Masjidil Haram, pulang ke Nusantara, balik ke Sumatera, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka pun membuat itulah yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam bidang akidahnya.
Asy'ari, dalam fikihnya Syafi'i, dalam tasawufnya Sunni, dalam tarekatnya Naqsyabandi. Pakam-pakam itu mesti dipegang. Ini kalau tidak nanti orang ragu. Saking banyaknya orang gila, makonan waras lamo-lamo ragu tentang kewarasannya. Itu yang terjadi sekarang. Kau cerita kau true story, kisah nyata. Ada kawan ambo nyopai ke rumah sakit jiwa kilometer seboleh. Masuk ke situ sampai di pintu basuo sama wang gilo. Kata wang gilo itu bertanya, bapak sudah lama gila? Ambo kau waras. Oh nang gilo. Masuk ke dalam sampai ke lapangan bola, kumpul sodo wang gilo kau tepuk tangan. Orang gila, orang gila. Ambo kau waras, kalian nang gilo. Sampai ke dalam dokek kantor kawannya basuo wang gilo. Ditanya, bapak sudah lama di sini? Lama-lama kolonya di situ, lama-lama di sikoko ambonan ragu siapa nang gilo kok subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa kucing pagi-pagi, lari pagi bawa kucing, datang uang pertama bertanya, bagus anjingnya ya, iko kucing ketawa. Nggak lama sesudah itu bersuah uang, bagus anjingnya ya, iko kucing ketawa. Sesudah itu jumpa uang ramai, sodo uangnya bi, ini anjingnya beli di mana? Lama-lama awak ragu, kau awak bawa kau kucing apa anjing? Begitulah sekarang. Kalau sudah ramai mengatakan, kau sose, jangan kau ceramah Abdul Somad kau bongak, Abdul Somad kau sose, Abdul Somad kau bodoh, Abdul Somad kau pelaku bid'ah, Abdul Somad kau syirik deknya bertawasul, Abdul Somad kau kafir deknya mentakwil ayat. Lama-lama uang pun ragu. Maka tadi ambo tiba ke sikon ndak pakai sorban, ambo pakai kemeja saja. Ambo sangko tadi hanya pertemuan antara santri wali santri dan ambo. Ndak ambo terbayang akan ada tablik akbar godang. Ambo sangko tuan-tuan lah terpengaruh dengan mujassimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah benteng-benteng itu masih ada lah. Masih ada Buya Muhammad Abdi, masih ada Dr. Zulkifli. Insyaallah Allah panjangkan umur guru-guru awak iko untuk membimbing awak selalu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Imam Abdul Hasan Al Asy'ari, fikih bermazhab, dan sampai anak cucu awak tetaplah dalam pegangan ini insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lembaga pendidikan agama Islam ini yang paling bertuah rasanya saat ini Haji Samsir. Berapa banyak orang punya tanah, kalau meninggal dunia tanahnya akan dibagi-bagi kepada anak, menantu, cucu, istri, kawan, sahabat, tetangga, dijual belikan. Tapi Haji Samsir, tanah ini menjadi lembaga pendidikan. Tadi yang mau tanya, itu apa? Itu asrama Ustaz. Itu apa? Itu kelas Ustaz. Itu apa? Itu lapangan berkuda Ustaz. Di belakang ambo tengok ada tompek cantik bentuk rumah, ambo tanya, itu apa? Itu rumah kuda Pak Ustaz. Beruntung bertuah. Amal jariah mengalir. Kalau kita tidak penghafal Quran, kita tidak ulama, kita tidak buya, kita tidak ustad, tapi ingin dapat amal mengalir seperti ulama, gue lah sekolah. Gue sekolah. Datang kemari studi banding. Bagaimana cara membuat sekolah? Bagaimana dapat guru penghafal Quran? Minta dengan Ustadz Samiun. Tidak cukup. Sekolah sudah banyak Ustadz. Sekolah banyak, tapi anak sekolah lebih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu tak percaya, datang ke Diknas, tanya Diknas berapa usia anak SMP dan SMA, berapa yang tertampung di pondok pesantren. Pesantren Naga Beralih, pesantren Islamic Center, pesantren Darun Nahdhah, tidak banyak yang bisa menampung. Yang banyak adalah masuk ke sekolah umum, masuk jam 8, pulang jam 1, pulang jam 2, pulang sore, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi tidak belajar agama Islam. Semua pelajaran agama Islam disatukan jadi pelajaran, satu mata pelajaran, namanya pendidikan agama Islam, PAI. Maka jangan heran banyak anak-anak kita tak paham Islam. Kenapa? Sebabnya lah PAI lah. Tak ada lagi dalam kepalanya agama Islam ini. Nauzubillah. Nanti setelah dia bekerja, ada usia kemapanan. Tamat kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya istri, punya anak,
punya rumah, punya kendaraan, umur 30, 35, 40, ada kerinduan kepada agama, rindu ingin mencari agama. Dulu tidak dididik di pesantren, bingung, maka banyak perusahaan-perusahaan di Riau ikut aliran-aliran macam-macam ini. Kenapa? Karena tidak punya pegangan. Kalau dia punya pegangan, insya Allah kuat. Nyasar-nyasar dikit, tahu dia jalan balik. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang maka anak-anak kita ini kita masukkan ke lembaga pendidikan Islam ini, supaya saat kita mati menghadap Allah, tahu dia untuk bangun malam mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, tahu dia mengumpulkan jiran tetangga, dikasih makan sedekah, bertahlil, bertahmid, bertakbir, baca yasin. Dari mana tadi? Baca yasin. Baca yasin tuh orang mati itu bid'ah. Baca yasin tuh orang mati itu dolalah. Baca yasin tuh orang mati itu masuk neraka. Pertama, melawan. Nenek moyang kami melakukan itu. Dua-dua, kedua kali mulai ragu. Lama-lama inyo lo membid'ahkan orang. Kalau tidak kita bekali. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka menghatamkan sekhatam Quran 30 juz kullahu, 30 juz, dihadiahkannya pahalanya kepada almarhum almarhumah, kana hasanan, maka perbuatan itu baik. Di mana ada kalimat iko Ustaz? Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, diriwayatkan Imam An-Nawawi meninggal tahun 676, Muhyiddin Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Apa kata beliau? Kalau dikhatamkan sekhatam 30 juz, kana hasanan. Itulah dalil kita membacakan Quran 30 juz. Dek dak tolok 30 juz, itulah membaca hatinya Quran Yasin. Membaca Yasin pun dak tolok, itulah jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran dak tolok, mati je lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya cuma ingin menyampaikan, kalau kita berbeda, jangan menyalahkan amalan orang yang sudah ribuan tahun mengamalkan ini. Karena yang datang dulu ke jazirah ini, ke negeri ini, bukan orang jahil. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah ulama yang berdakwah, sehingga yang mereka sampaikan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi anak-anak ini kita ajarkan supaya jangan sampai nanti ada seorang jamaah dimasukkannya anaknya sekolah menghafal Quran. Saya tanya, kenapa bapak masukkan ke situ? Ngambil Qurannya aja bu ya, ngambil Qurannya aja nih. Qurannya bagus. Saya bilang Qurannya bagus, tapi penafsiran Qurannya nanti bapak tak tahan. Oh enggak Pak Ustaz. Hari berganti, musim berubah, tak lama sudah itu datang deh. Saya tarik anak saya balik Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang, waktu makan di rumah pas libur, anak saya ini cerita. Apa kata dia? NU sesat, Muhammadiyah sesat, Perti sesat, Abdul Somad sesat. Lama-lama saya berpikir, Ustaz, kalau anak saya ini hafal Quran, semua orang disesatkannya, yang betul cuman guru dia dan sekolah dia saja. Untuk apa dia hafal Quran? Jadi saya tarik anak saya Pak Ustaz. Saya pun heran, ada orang mengajarkan anak bapak begitu. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Perti sesat, Jamaah Tabligh sesat, Abdul Somad. Ada Pak Ustaz. Saya bingung, siapa yang mengajarkan ini? Tak lama sesudah itu itulah keluar video. Muhammadiyah dolalah, NU firqah dolah, Tabligh tabaliyah, Abdul Somad bodoh. Ada aja namanya Bik Kambo. Ustaz laporlah ke polisi, ini pencemaran nama baik. Siapa namanya Bik? Iko uang yang buat tengok. Iko sosek kau ketemu. Iko bukan ulama kau, Iko center kelas kau ketemu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ini hari berganti, zaman berubah, makin canggih. Kalau dulu orang hanya mengajar di satu tempat, belum tentu sampai ceramahnya tempat lain. Tapi hari ini, apa yang mau sampaikan kini kok akan dikomen-komen orang. Tapi yang tidak pernah peduli. Siapapun yang mengomen silakan. Artinya kalau komen, berarti kan menonton. Nah, berartilah sampai pesan itu insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya disuruh menyampaikan.
Innama anta munzir, engkau menyampaikan, lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa menguasai mereka. Apalagi Abdul Somad, kamu tidak punya kekuasaan apa-apa. Jadi ada jamaah kau kadang bertanya, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah suaranya menggelegar? Kata ambo, suara ambo tidak menggelegar, cuma sound sistemnya aja mantap. Di Al-Karim kau Masya Allah luar biasa. Bukan cuma anak-anak awak diajarkan berjilbab, sound system pun berjilbab. Kurang Islamnya pula itu. Jadi kalau ada di antara bapak ibu nan ragu juga dengan Al-Karim kok, anak ambo Pak Ustadz di Al-Karim tidak dapat apal Quran. Insya Allah Qurannya tidak dapat, kudonya dapat. Dapatnya berkudo insya Allah. Kan tidak semuanya jadi penghafal Quran, tidak semuanya jadi ustadz. Mungkin hanya Qurannya sekitar juz 30, juz 29, juz 1, juz 2 buka pangkal, tapi dia berdapat berkudo, badannya sehat, mungkin dia jadi atlet. Jadi ambo pun tidak memaksakan. Santri-santri yang sudah kita suruh menghafal Quran tak dapat menghafal Quran, mungkin bidang dia yang lain. Menolong agama ini tidak selamanya dengan ilmu, tapi dengan kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan ulama, dia raja, dia panglima perang, tapi dialah yang membebaskan Palestina. Jangan lupa, Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya Asy'ari dan fikihnya adalah Syafi'i. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan dibebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, dan pasukannya pasukan terbaik. Siapa yang membebaskan Konstantinopel, berubah namanya menjadi Istanbul, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Jangan lupa, Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidi dan fikihnya adalah Hanafi. Jadi kalau ada yang menyesatkan Asy'ari dengan Maturidi, contoh sudah jelas. Yang membebaskan Palestina, mazhabnya Asy'ari. Yang membebaskan Konstantinopel, mazhabnya adalah Maturidi. Mujassimah, apa yang sudah dibebaskannya? 100 tahun berkuasa, dari 1924, sekarang sudah 1923, tahun depan 100 tahun. Bisa dia membebaskan Palestina? Mana yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah ini tidak hanya dengan ilmu, tapi juga dengan kekuasaan. Ambo gagah bagak kau kan di atas mimbar. Kalau mikrofon kau mati kan hilang. Berceramah berapi-api, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Judi haram, perbuatan setan. Khamar haram. Waktu tablik akbar, kalau dari sampai tablik akbar belum sampai 1 kilometer, uang berdagang khamar di pinggir jalan. Tak tolong ambo menyebutkan haram di mukoinya. Kalau datang ambo turun di situ, assalam Ustaz, tablik akbar tidak disiko. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menolong agama Allah, melarang orang jual khamar di pinggir jalan, itu bisa dilakukan oleh anggota legislatif dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Bapak Kapolres tak bisa melarang kalau tak ada payung hukumnya. Tapi kalau ada payung hukumnya, Kapolres, Kapolda, Kapolsek dengan pistolnya bisa dia pakai. Jangan jual khamar, jangan kalian berjudi, jangan kalian LGBT. Mumpung pistol itu masih ada, masih pakai peluru, pakailah untuk menolong agama Allah. Jangan nanti udah pensiun, pistol bosi tidak ada, tinggal pistol air. Barulah datang pengajian, jumpa sama Ustaz Somad. Apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Balik ke rumah zikir aja lah Pak, menunggu malaikat maut tiba. Jadi nama membuat ambo semangat itu adalah ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil, ada Pak anggota dewan. Mereka menolong agama Allah dengan jabatan yang dititipkan Allah di ujung jari mereka, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan Ustaz Somad dengan tablik akbar itu? Ambo tidak ingin apa-apa. Ambo cuma ingin kalau ambo mati dapat amal jariah. Mungkin pahala ceramah ambo kau udah hilang, tidak ada oleh pahala kau, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi insya Allah masih ada ibu-ibu yang baik hati mendoakan ambo tengah malam. Ya Allah, gomok kan buya atus kete.
Ya Allah, matikan yang husnul khatimah. Ko anak-anak iko insyaallah kalau jadi anak soleh, ambo menumpang tuah di Al-Karim iko. Kenapa? Walaupun ambo tidak majau di siko 24 jam, walaupun ambo tidak mengontrol santrinya dari lolok sampai bangun, tapi insyaallah Al-Karim bermurah hati dan Allah mencatatkan ambo pernah beramal jariyah di Al-Karim. Awak kau masuk surga tidak suang-suang, awak kau berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara, zumara berjamaah, jamaah persatuan tarbiyah Islamiyah, jamaah Al-Karim, jamaah. Awak datang berjamaah, maka berkumpul dengan jamaah, maka kata Nabi, alaikum bil jamaah iyyakum wal furqah, jangan memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Al-ghanam al-qasiyah, kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pisahkan diri dari jamaah. Anak-anak yang sudah dididik di sini menghafal Quran, baca Quran, bercelana panjang, berbaju panjang, berbaju kurung, menutup aurat. Jangan pulang ke rumah ditengoknya amaknya pakai baju you can see. You kamu can bisa si menengok. Kamu bisa menengok ke tiap amak ambo. Jangan sampai Al-Karim membangun istana pasir di tepi pantai. Istana pasir di tepi pantai cantik indah, ada masjidnya, ada lapangan kudanya, tapi begitu datang ombak habis hilang. Anak-anak di sini diajarkan sholat berjamaah di masjid, anak-anak di sini diajarkan membaca Quran pagi petang siang malam, tapi begitu dia pulang ke rumah, dia tengok orang tuanya menyimpan Quran di dalam kotak kaca, lemari kaca, terkunci, tak pernah dibuka sejak akad nikah tahun 80. Bagaimana anak kita ke depan? Anak-anak tak bisa main suruh bapak sholat, sholat, sholat. Dia bertanya, apa kau tidak sholat? Apalah dewasa? Tak bisa. Anak-anak ekor tidak condong memandikan bau, tapi nyo condong memandikan kudo. Kalau memandikan cigak, itu dikek pakai tali, dilopehnya dalam kolam. Tapi kalau memandikan kudo, awak ikut sama-sama basah dengan kudo. Bahkan mungkin kudo, awak basah, kudo itu tidak basah. Itu maka kita mesti mengajak, membawa anak-anak kita ini. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, insya Allah daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, kau bisa dipotong untuk iklan Instagram beko. Bagi yang lah mau bayi tahu ndak jual, ambola lopeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ditanya nanti di hadapan Allah, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudah mereka lakukan hai Abdul Somad? Ambo tidak tahu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari jam 10 tadi ambo sampaikan, kinilah jam seboleh. Dari dulu sampai kini ceramah ambo samo 600 ml. Walaupun ada tambahan-tambahan seketek, mudah-mudahan Allah taala mengampunkan dosa kita semua, menyelamatkan anak-anak kita. Al-Karim menjadi salah satu benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi benteng kita di Provinsi Riau. Guru-guru kita, buya-buya kita dipanjangkan umurnya, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap Masyaallah tabarakallah. Ini ada kotak infak bagi panitia, bawakan kotak infak nih. Nah, jalankan. Nah, jangan cuma di atas, jangan cuma di bawah, di atas kok, sebab ikan-ikan yang godang banyak di siko. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumbo-lumbo. Nah, kalau di bawah kok nampaknya ikan pantau aja kok. Jangan sepele bu ya. Ikan pantau pun kalau 3 kontainer, nah, insya Allah itu untuk pembangunan masjid. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa membangun masjid, sodonya A1, 2, 3 sak semen. Itu kalau mau tengok lubangnya itu agak godang, jadi mana nandak membawa piti, bisa memasukkan cincin, golang, rantai, golang kaki, bisa masuk. Masukkan. Untuk apa dipegang banyak-banyak? Ada cincin, ada golang, ada rantai, ada subang, ada anting gigi omeh. Mati, diambil dia apa kok? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita. Piti nan dicari disimpan,
dibolehkan ke makanan busuk, wa malabista fa ablaita, dibolehkan ke pakaian lapuk, boleh makanan busuk, boleh pakaian lapuk, wa mata sadaqta, dan awak bangunkan ke masjid, itulah yang akan menjadi bekal awak sampai hari kiamat insyaallah. Iko bukan membangun masjid dari nol, masjidnya lah hampir selesai. Apa yang awak buat itu ibarat menulis bismillah tinggal titik banyak aja deh. Tulisannya dah ancak lah bismillahirrahmanirrahim, tapi ada nang kuang, Allah ada titik banyak leh. Jadi awak dicobik uang, oh itu tablik akbar potang tu Ustaz Abdul Somad meresmikan, padahalnya membuat titik banyak aja. Bangunannya lah hampir selesai. Mudah-mudahan infak sedekah awak iko dijadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Uang-uang Bangkinang, uang-uang Kabupaten Kampar, nan motornya elok, nan rumahnya godang tinggal. Rumah godang tinggal, motor godang tinggal, bini godang tinggal. Nan awak bawa mati, itulah ada ₹1, ₹2 yang awak masukkan ke kota akan dibolehkan ke semen, kerikil, atap. Itulah anak-anak pagi potang siang malam mengaji baca Quran, mengalir pahala, hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Kau 1.000 untuk almarhum almarhumah. Agak-agaknya kau praduga ambo itu mako dibuat tenda kau warna merah, karpet kau merah supaya awak bersedekah pakai duit warna merah. Jangan pula nang karpet hijau kau warna hijau 20.000. Jangan sampai pati murah kau lu. Pati murah kau kan perjuangan. Pati murah kau perjuangan 1.000. Awak kau lah merdeka. Kalau merdeka itu Soekarno Hatta 1.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya uang Bangkinang ndak ada menyumbang masuk ke kotak sebab uang kau lah digitalnya langsung transfer banking. Perlu dituliskan lah, tulis godang-godang transfer banking, ditulislah transfer banking meniti air matun. Awak sangkonya haru tekonang almarhum ayah almarhumah mak ditanya apa ibu menangi, upunya salah ketik. Nian hati tadi 1.000 terketik lo 006 menangi. Kalau ada bapak ibu tabungannya 1 juta, amin. Dari bunyi aminnya condong tak yakin pula. Kalau ada 1.000 tekimnya salah ketik, tekimnya 1.000, ada pitinya 1 juta, dikirimnya 1 juta, dek salah ketik, nan tinggal di bank itu kan 99 juta, matinya beko malam, nan 1 juta itulah nan bawa mati, nan 99 tuh dipakai deh apa eko, enggak untuk bu bini, enggak suuzon ibu, dipakainya untuk modal usaha bisnis, sesudah itu baunya bu bini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatsma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ketiga. Yang pertama maluhu, hartanya. Iko motor-motor nan elok-elok na mahal-mahal kok ikut mengiring, tapi cuma sampai pelataran parkir. Lah mau hidup lah banyak ambo hadir baca talqin, belum pernah ada uang riau motornya ikut ke dalam. Yang kedua ahluhu, keluarga, anak cucu menantu ikut, tapi cuma sampai berdoa topi kubu, sesudah itunya balik. Mohon maaf ibu jangan tersinggung ya, boleh hamba bertanya? Boleh. Kalau apa kau meninggal ibu mau ndak ikut? Lah boleh. Ndak ikut uang apa? Maka kalau ada masukkan semua dompet semua kartu, jangan tinggalkan ke uang kau. Wa ahluhu, yang ketiga wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Wa amaluhu, amal kau ada 3. Amal yang pertama amal badan, toga, ruku, sujud, ponek, tawaf, sa'i, jihad, amal badan. Yang kedua amal harta, nandak tolong amal badan, amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Yang ketiga amal hati, ridho, tawakal, zikir, qanaah. Cuma kadang jamaah aku kalau dicobi amal ada 3, amal badan, amal harta, amal hati. Kami amal hati aja lebih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ambo sampaikan niko untuk awak bersama, mudah-mudahan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis maka awak sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kau makbul bukan dek abo. Banyak buya-buya guru-guru awak ambo dibisikkan tadi supaya
Ustadz membaca doa, mungkin doa kau makbul, ada buya yang mengaminkan, ada bapak ibu yang mengaminkan. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Nambah doa dengan mengamilkan pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada al-karim ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pesantren al-karim, pesantren tahfiz Quran, takharraja minhul ulama waz zu'ama, keluar dari pesantren ini para alim, para ulama, para pemimpin bangsa di masa akan datang. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifata wal syada'id wal ma'an ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Jadikan negeri kami ini aman, jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Allah mawaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami yang hadir yang baik-baik ini, jadikan mereka orang yang condong hatinya untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang amanah, jadikan mereka orang-orang yang adil. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir namun tetap mengikuti kajian ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Terimalah salat kami, puasa kami, zikir kami, ibadah kami, bacaan Quran kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.